Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fianti. NIM 236500068 dari Teknik Informatika kelas B. Di video kali ini saya akan mereview materi pertama mata kuliah metodologi penelitian. Langsung saja, metodologi penelitian. Jadi pengertiannya yaitu metodologi penelitian, yaitu metode, cara yang tepat melakukan sesuatu, logos, ilmu atau pengetahuan. Apa arti penelitian itu? Jawaban berbeda karena faktor yang melatar belakangi seorang peneliti. Kemudian ada penelitian berasal dari kata Inggris yaitu research. Research itu sendiri berasal dari kata re yang berarti kembali dan to search yang berarti mencari. Dengan demikian, arti sebenarnya dari research adalah pencarian kembali. Penelitian sebagai suatu proses. Salah satu ciri khas penelitian adalah proses yang berjalan secara terus-menerus. Hasil penelitian bukanlah suatu yang final karena bisa berubah atau dikembangkan di masa depan. Dan hasil penelitian seorang harus tunduk pada penelitian orang lain yang datang belakangan. Kemudian, jadi proyek penelitian dari awal sampai akhir merupakan proses. Tujuan penelitian, yaitu penelitian adalah scan guna mencari jawaban terhadap suatu permasalahan. Penelitian, cara pengamatan atau inquiry, dan mempunyai tujuan untuk mencari jawaban permasalahan atau proses penemuan, baik discover maupun invention. Kemudian penelitian, proses ilmiah yang mencakup sifat formal dan intensif. Penelitian menurut Gallagher, proses penemuan yang mempunyai karakteristik sistematis, terkontrol, empiris, dan berdasarkan pada teori dan hipotesis. Sehingga peneliti adalah usaha seorang yang dilakukan secara sistematis mengikuti aturan-aturan metodologi. Pengertian metodologi penelitian. Metode penelitian, ilmu mengenai jalan yang melewati untuk mencapai pemahaman. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Kemudian ada tujuan penelitian, yaitu penemuan, pembuktian, pengembangan. Ada data baru dan data untuk pembuktian keraguan-raguan, memperdalam dan memperluas pengetahuan yang ada. Itu kegunaan penelitian, yaitu memahami masalah, mengantisipasi masalah, dan memecahkan masalah. Sejarah penelitian. Salah satu ciri manusia adalah rasa ingin tahu. Paul already menyebutkan man is curious animal. Setelah tahu, ingin lebih tahu lagi sehingga tidak sampai kepuasan mutlak. Salah satu sebabnya karena yang dihadapkan manusia adalah kenyataan ilmiah yang beraspek ganda, kemudian alam sebagai aspek yang statis dan dinamis. Kemudian ada pendekatan ilmiah dan non-ilmiah, yaitu hasrat ingin tahu, pertanyaan, mengetahui yang benar atau kebenaran, pendekatan ilmiah, dan pendekatan non-ilmiah. Kemudian ada kriteria metode ilmiah, yaitu yang pertama berdasarkan fakta, kedua bebas dari prasangka, yang ketiga menggunakan prinsip analisis, yang empat menggunakan hipotesis, lima menggunakan ukuran objektif, yang keenam ada menggunakan teknik kuantifikasi. Kemudian beberapa langkah dalam metode ilmiah. Yang pertama adalah merumuskan serta mendefinisikan masalah. Kemudian adalah mengadakan studi keperpustakaan, menentukan model untuk menguji hipotesis, mengumpulkan data, menyusun, menganalisis, dan memberikan interpretasi. Kemudian ada yang keenam membuat generalisasi dan kesimpulan. Yang ketujuh membuat laporan ilmiah. Kemudian ada asumsi dan batasan dalam metode ilmiah. Terdapatnya keteraturan, regularity, dan urutan order. Terjadinya suatu kejadian selalu ada kaitannya dengan dan ketergantungan dengan kejadian lain yang mendahulunya. Kemudian ada kontinuitas dalam proses penelitian. Kemudian ada pengetahuan yang didapat dari penelitian harus dapat dikomunikasikan. Kemudian ada penelitian ilmiah. Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar mengenai sesuatu masalah, dapat berupa fakta, konsep, generalisasi, dan teori. Kemudian penelitian ilmiah adalah rangkaian pengamatan yang bersambung, berakumulasi, dan melahirkan teori-teori yang mampu menjelaskan dan
meramalkan fenomena-fenomena. Fungsi penelitian ilmiah yaitu satu, menemukan suatu pengetahuan baru, yang kedua menguji kembali pengetahuan atau hasil penelitian yang ditemukan sebelumnya, atau mengadakan verifikasi, yang ketiga mengembangkan pengetahuan atau hasil penelitian yang telah teruji kebenarannya, yang keempat ada mencari hubungan antara pengetahuan yang baru ditemukan dengan pengetahuan yang lain. Kemudian yang kelima ada mengadakan ramalan atau prediksi dengan ditemukan hubungan atau hubungan sebab akibat dengan pengetahuan-pengetahuan yang mendahulunya. Kemudian ada proposisi, dalil, teori, fakta, dan ilmu. Yang pertama ada posisi. Proposisi adalah pernyataan tentang sifat dari realita dan dapat diuji kebenarannya. Kemudian proposisi yang sudah mempunyai jangka cukup luas dan telah didukung oleh data empiris dinamakan dalil. Kemudian teori. Teori adalah himpunan konstruk atau konsep, definisi, dan proposisi yang menemukan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi di antara variabel untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Kemudian ada ciri-ciri teori, yaitu yang pertama terdiri dari proposisi-proposisi atau hubungan terbukti di antara variabel-variabel. Kemudian ada konsep-konsep dalam proposisi telah dibatasi pengertiannya secara jelas dan putrasi. Kemudian ada pendekatan non-ilmiah. Pendekatan non-ilmiah adalah cara memperoleh pengetahuan atau memahami suatu fenomena tanpa menggunakan metode ilmiah yang biasanya tidak didasarkan pada observasi sistematis, logika yang kuat, atau pembuktian yang objektif. Kemudian ada ciri-ciri pendekatan non-ilmiah. Yang pertama adalah tidak simatis, yang kedua ada bersifat subjektif, ketiga tidak dapat diuji saja. Contoh pendekatan non-ilmiah yaitu intuisi atau perasaan atau firasat tanpa alasan logis yang jelas, kemudian pengalaman pribadi, menarik kesimpulan hanya berdasarkan apa yang pernah dialami sendiri, otoritas atau percaya pada pendapat tokoh tertentu tanpa mengevaluasi kebenarannya, terus prasangka atau mitos, keyakinan yang berkembang dalam masyarakat tanpa dasar ilmiah, coba-coba atau try and error, mencari solusi tanpa perencanaan yang jelas. Kemudian ada perbedaan dengan pendekatan ilmiah, itu aspek. Pendekatan ilmiah yang aspek ada aspek metode pendekatan ilmiah dan pendekatan non ilmiah. Yang metode yang aspek ada metode yang pendekatan ada 5 sistematis dan logis. Pendekatan non ilmiah tidak sistematis. Kemudian ada yang di bagian aspek ada bukti. Pendekatan ilmiah berdasarkan data, pendekatan non ilmiah berdasarkan perasaan atau kebiasaan. Kemudian hasil, pendekatan ilmiahnya objek dan dapat diuji. Pendekatan non ilmiahnya adalah subjektif dan sulit diverifikasi. Kemudian ada fungsi-fungsi penelitian. Fungsi pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian berperan penting dalam menemukan, memperluas, dan memperdalam teori atau konsep yang sudah ada. Melalui penelitian, ilmu pengetahuan dapat terus berkembang secara sistematis dan logis. Dan fungsi pemecahan masalah. Penelitian digunakan untuk mencari solusi atas permasalahan tertentu baik di bidang sosial, ekonomi, teknologi, pendidikan, dan lain-lain. Penelitian ini bersifat aplikatif dan praktis. Fungsi pengambilan keputusan hasil penelitian sering digunakan sebagai dasar dalam pengembangan keputusan baik oleh individu, organisasi, maupun pemerintah. Keputusan yang diambil berdasarkan data dan analisis cenderung lebih tepat. Kemudian ada fungsi evaluatif. Penelitian juga dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas sesuatu program, kebijakan, atau kegiatan tertentu. Hasilnya bisa menjadi bahan pertimbangan untuk memperbaiki atau meningkatkan program tersebut. Kemudian ada fungsi prediktif. Penelitian dapat digunakan untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan berdasarkan data tren yang ditemukan, misalnya tren pasar, perubahan iklim, atau pengembangan teknologi. Fungsi inovasi melalui penelitian dapat ditemukan produk baru, metode baru, atau pendekatan baru yang memberikan manfaat dan efisiensi lebih baik dibandingkan dengan yang sudah ada. Elemen-elemen dari penelitian yaitu persoalan, berbagai kemungkinan jawaban, pengumpulan dan
penilaian data untuk mengarahkan pilihan atas kemungkinan-kemungkinan jawaban tersebut. Peranan penelitian yang pertama membantu memperoleh pengetahuan baru, yang kedua adalah memperoleh jawaban atas sesuatu pertanyaan, yang ketiga memberikan pemecahan atas sesuatu masalah. Jadi fungsi penelitian membantu manusia meningkatkan kemampuannya untuk menginterpretasikan fenomena-fenomena masyarakat yang kompleks dan berhubungan, sehingga fenomena tersebut mampu membantu hasrat ingin tahu manusia. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.